Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Alhamdulillah, walaupun proses belajar kita ini masih dilaksanakan secara daring, tapi kita harus tetap semangat dan jangan lupa selalu belajar di rumah ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk materi pada hari ini, Ibu akan membahas tentang puasa. Ayo, ada yang tahu nggak apa pengertian puasa? Ya, Adam, menahan makan dan minum. Ada lagi? Ya, Ibrahim, menahan nafsu. Ada lagi yang lain? Ya, jadi puasa itu secara bahasa berasal dari kata saumu yang artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti yang dikatakan Adam dan Ibrahim tadi, menahan makan, minum, menahan nafsu dan sesuatu dan semua yang membatalkan puasa. Itu. Dan secara istilah puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya. Dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat dan syarat tertentu. Nah, itu tadi pengertian puasa. Sudah bisa dipahami semua anak-anak? Ya, Ibu lanjut tentang syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa yang pertama itu harus beragama Islam atau seorang muslim ya. Nah, yang kedua itu balik. Ada yang tahu apa itu balik? Ya, jadi balik itu adalah suatu tanda di mana seorang muslim yang sudah dewasa sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Untuk tanda balik antara laki-laki dan perempuan itu berbeda ya. Untuk laki-laki sendiri itu ditandai dengan keluarnya air mani saat ia tertidur maupun saat ia terjaga. Adapun untuk perempuan itu ditandai dengan saat ia sudah datang haid atau menstruasi itu. Nah, yang ketiga itu harus berakal sehat. Syarat wajib puasa itu harus berakal sehat atau tidak mengalami gangguan jiwa. Misal orang yang mengalami gangguan jiwa itu seperti orang gila itu tidak diwajibkan untuk puasa. Kenapa? Karena orang gila itu tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tuh. Yang selanjutnya, yang keempat itu harus sehat. Syarat wajib puasa itu harus sehat. Jika kita sedang puasa, kita harus dalam keadaan sehat atau tidak sakit. Nah, jika kita tidak mampu untuk berpuasa karena keadaan sedang sakit, itu bisa dibayar di lain waktu atau bisa juga dibayar dengan denda atau fidyah gitu ya. Dan kelima itu sudah mengetahui bulan suci Ramadan. Syarat wajib puasa ini berlaku untuk ibadah puasa di bulan Ramadan ya. Jika kita sudah melihat hilal, kita sudah diwajibkan untuk puasa. Namun tidak semuanya itu bisa melihat hilal ya, karena terkendala oleh alat. Maka dari itu biasanya dari Kementerian Agama atau organisasi Islam itu mengadakan sidang isbat itu biasanya di TV itu ya. Itu untuk syarat wajib puasa. Yang selanjutnya rukun puasa. Rukun puasa yang pertama itu harus diniatkan karena Allah Ta'ala. Yang kedua itu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya. Itu tadi rukun puasa. Yang selanjutnya hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ayo, apa aja? Ya, yang pertama itu makan dan minum secara disengaja. Itu sudah pasti ya membatalkan puasa. Dan yang kedua itu bersenggama atau bersetubuh. Misal seorang suami istri yang melakukan hubungan badan di siang hari pada bulan puasa itu membatalkan puasa ya. Tuh. Dan yang ketiga itu muntah secara disengaja. Tuh, hilang ingatan atau gila, keluarnya air mani dengan sengaja dan murtad, keluar dari agama Islam. Itu. Untuk selanjutnya itu ada
jenis-jenis puasa. Jenis puasa itu ada berapa anak-anak? Iya, ada 2. Yang pertama itu apa? Yang pertama puasa wajib dan puasa sunnah. Ya, Ibu akan membahas tentang macam-macam puasa wajib dulu ya. Yang pertama itu ada puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu puasa yang dilaksanakan oleh umat muslim, dilakukan pada bulan Ramadan dan dilaksanakan secara 1 bulan penuh. Tuh. Yang kedua itu puasa nazar. Ada yang tahu pengertian puasa nazar itu apa? Ya, puasa nazar itu puasa sebuah janji. Misal seperti contoh, Adam misalnya bernazar, jika ia mendapatkan peringkat 1, ia akan puasa selama 3 hari. Nah, setelah dia mendapatkan peringkat 1, dia harus memenuhi janjinya itu. Dia harus puasa selama 3 hari. Itu ya. Dan yang ketiga itu ada puasa kifarat atau puasa denda. Puasa kifarat itu adalah puasa untuk menebus dosa karena perbuatannya yang melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hal yang menyebabkan orang itu berkewajiban untuk puasa kifarat, diantaranya yaitu melakukan hubungan badan di siang hari pada bulan puasa, melanggar larangan ihram dan haji, dan lain sebagainya. Itu untuk macam-macam puasa wajib ya. Nah, yang selanjutnya macam-macam puasa sunnah. Ayo, apa aja macam-macam puasa sunnah? Ada puasa Syawal, ada puasa Arafah, puasa Tarwiyah, puasa Senin Kamis, puasa apa lagi? Ya, puasa Daud, dan masih banyak lagi ya, tapi Ibu memberikan 5 contoh dulu ya. Untuk yang pertama itu puasa Syawal. Puasa Syawal itu puasa yang dilakukan di bulan Syawal dan dilaksanakan selama 6 hari ya, pasca hari raya Idul Fitri. Itu. Untuk ketentuan puasa Syawal itu tidak ditentukan tanggalnya, bisa urut, bisa acak, asal masih dalam bulan Syawal itu. Nah, yang kedua itu ada puasa Arafah. Puasa Arafah itu puasa yang didefinisikan dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah, di mana bertepatan pada saat seseorang ibadah haji wukuf di padang Arafah. Itu. Keutamaan puasa Arafah ini ya dapat menghapus dosa selama 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Itu. Yang ketiga itu ada puasa Tarwiyah. Puasa Tarwiyah itu puasa yang dilaksanakan pada tanggal 8 Zulhijjah, hari dimana sebelum wukuf. Nah, untuk keutamaan puasa Tarwiyah ini dapat menghapus dosa selama 1 tahun yang telah terlewati. Itu. Yang selanjutnya, yang keberapa? Ya, yang keempat ya. Ada puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis ini diantara amalan puasa sunnah yang dapat dikerjakan umat Islam ya. Dan sesuai dengan namanya ya, puasa Senin Kamis. Berarti dilaksanakan pada hari Senin dan hari Kamis pada setiap minggunya. Itu. Dan yang terakhir itu ada puasa Daud ya. Jenis puasa ini unik ya, karena puasanya dilakukan berselang-seling, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Puasa Daud ini adalah untuk meneladani Nabi Daud alaihi wassalam. Itu. Nah, mungkin untuk pertemuan pada hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya. Sebelumnya Ibu tidak henti-hentinya ya mengingatkan kepada semua anak-anak Ibu untuk selalu menjaga kesehatan ya. Patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan,
Jangan lupa juga mencuci tangan, memakai masker saat keluar rumah ya, karena kesehatan itu mahal ya. Kesehatan itu sangat berharga. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Sebelum kita tutup pertemuan pada hari ini, mari sama-sama kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.